Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Soul Land 3 Chapter 965. Chapter 965, Darah Umum 1. Dia pasti pejabat tinggi. Petugas ini tampaknya berusia paling banyak 30-an. Jabatan tertinggi di tentara federal dulu adalah Menteri Militer, seorang jenderal senior bintang 4, diikuti oleh Panglima tertinggi yang juga seorang jenderal senior bintang 4. Di bawah mereka ada beberapa jenderal lainnya. Dengan kata lain, hanya ada 2 jenderal senior di seluruh federasi. Tidak lebih dari 10 jenderal sama sekali. Yang mengejutkan, dia berdiri di depan salah satu dari sedikit jenderal. Dia tidak pernah mengharapkan seorang jenderal federal berada di pegunungan Endless yang terpencil. Mungkinkah ini komandan pasukan Dewa Darah? Namun, bahkan jika dia adalah komandan, apakah itu memberinya hak untuk ditugaskan sebagai jenderal? Yang lebih menarik bagi Tang Wulin adalah bahwa dia tidak dapat merasakan gelombang kejut kekuatan jiwa dari jenderal federal. Dia merasa seperti orang awam. Tatapan pria tua itu tertuju pada Tang Wulin. Little Eight, sudahkah kamu memanggil kami ke sini untuk pemuda ini? Blood Eight mengangguk. Nama panggilannya adalah Little Eight, tapi dia tidak menunjukkan tanda-tanda akan membalas orang tua yang memanggilnya. Orang tua itu mengukur Tang Wulin. Dia berbalik untuk melihat Jenderal Bintang 3 di belakangnya. Kakak, apakah dia dari Sekte Tang Anda? Dia memiliki dasar-dasar metode misterius surga. Sekte Tang. Jenderal Bintang 3 adalah orang Sekte Tang. Murid Tang Wulin mengerut. Semua yang dia lihat dan dengar hari ini sangat mencengangkan. Meskipun dia diberitahu bahwa akan ada orang-orang dari Sekte Tang dan Akademi Shrek, dia tidak pernah mengharapkan Jenderal Bintang 3 Sekte Tang. Jika kabar ini keluar, berapa banyak orang yang berani menindas Sekte Tang? Pria muda yang dikenal sebagai kakak laki-laki berjalan maju. Dia memandang Tang Wulin dan berkata sambil tersenyum, "Kamu Wulin, kan? Zhang Xin telah memberitahuku tentang dirimu. Izinkan saya memperkenalkan Anda kepada semua orang. Tang Wulin adalah murid dari Sekte Tang, anggota dari Battle Soul Hall. Pada saat yang sama, dia juga pemimpin dari Shrek Seven Monsters saat ini. Wulin, panggil aku Blood One, ini Blood Two." "Selamat siang, perwira senior." Tang Wulin buru-buru memberi hormat. Blood One melambaikan tangannya. "Tidak banyak aturan di batalion Dewa Darah. Jika Blood Eight membawamu ke sini, pasti ada sesuatu tentangmu yang patut kami perhatikan. Beritahu kami apa itu." Blood Eight memutar ulang rekaman itu dan menjelaskan kondisi Tang Wulin pada saat bersamaan. Blood Two tampak heran. Pandangannya ke arah Tang Wulin juga berubah. "Kakak, sehubungan dengan Akademi Shrek dan Sekte Tang, jika bantuan kami dibutuhkan, kami tidak akan menolak apapun yang terjadi," kata Blood Two ke Blood One dengan suara rendah. Blood One melambaikan tangannya lagi. "Kami semua dari Sekte Tang, Akademi Shrek, Aula Dewa Pertempuran, dan Pagoda Jiwa. Tapi, sejak kita berada di sini, terutama ketika kita bergabung dengan Batalion Dewa Darah, hidup kita bukan lagi milik kita sendiri. Mereka milik semua jiwa yang hidup di benua itu. Terlepas dari apa yang terjadi pada Sekte Tang, itu tidak akan mengubah panggilan kami ini. Bagi kami, tidak ada yang lebih penting dari menjaga terowongan Abyssal. Saya juga sedih dengan bencana yang menimpa Sekte Tang dan Shrek, tetapi saya tidak dapat meninggalkan tempat ini hanya karena kejadian itu. Kami tidak punya hak untuk meninggalkan tempat ini, kecuali saatnya tiba di mana kami dapat sepenuhnya memotong terowongan Abyssal atau menghancurkan pesawat jurang. Kami akan menjaga tempat ini sampai kami mati." Kata-katanya ini diucapkan dengan tegas. Ekspresi Dewa Darah berubah suram. Terlepas dari kejadian di dunia, tidak ada yang lebih penting dari menjaga tempat ini. Begitu terowongan Abyssal tersebut ditembus oleh makhluk-makhluk Abyssal tersebut, maka akan benar-benar menjerumuskan orang-orang ke dalam kesengsaraan dan penderitaan. Sulit untuk memperkirakan jumlah nyawa yang dikorbankan sebelum terowongan dapat ditutup kembali. Tidak peduli seberapa pedih dan marahnya Blood 3 dan Blood 5, mereka tidak dapat meninggalkan batalion Dewa Darah. Mereka harus menjaga tempat ini dari penjajah pesawat lain. Kondisi Tang Wulin benar-benar istimewa. Kami akan mencoba dan melihat apakah kami dapat menggunakan tombak naga emasnya dengan cara yang lebih efektif saat melawan makhluk Abyssal. Wulin, tugas berat memulihkan Sekte Tang dan Akademi Shrek berada di pundak generasi Anda.
Sebagai anggota Batalion Dewa Darah, bantuan yang dapat kami tawarkan kepada Anda adalah melatih Anda secara konsisten untuk mempercepat pertumbuhan Anda. Ketika dia mendengar kata-kata Blood One, dia tidak dapat menyangkal bahwa dia kecewa. Batalion Dewa Darah memiliki 9 ahli peringkat judul Douluo. Mereka setidaknya adalah Master Armor Perang 3 kata. Itu benar-benar kekuatan yang tangguh. Jika dia bisa mendapatkan bantuan mereka, akan jauh lebih mudah baginya untuk memulihkan Akademi Shrek. Namun, dengan ancaman besar terowongan abaisal, benar-benar tidak mungkin mereka bisa membantunya membangun kembali Shrek. Saat dia melihat ke arah Tang Wulin yang diam, Blood One bertanya, "Wulin, kami tahu bahwa tombak naga emas Anda dapat melahap energi abaisal. Tapi, apakah itu memiliki efek samping?" Tang Wulin menggelengkan kepalanya. "Tidak ada efek samping. Jika saya menyerap terlalu banyak, saya perlu waktu untuk mencernanya." Blood One mengangguk. "Sangat baik. Mulai sekarang, Anda adalah personel supernumerari dari Batalion Dewa Darah. Anda akan menerima perintah dari Batalion Dewa Darah dan tidak boleh sembarangan memasuki medan perang. Saya akan menyusun strategi yang sesuai dengan kondisi Anda." "Dimengerti," Tang Wulin menanggapi dengan hormat. Blood One melihat yang lainnya. Blood Six, Blood Seven, dan Blood Eight pergi dan jaga terowongan. Gelombang kali ini cukup kuat. Wulin telah menarik permaisuri Mei untuk menyerang sekali, jadi tidak mungkin dia akan menyerang lagi selama gelombang ini. "Wulin, ikut denganku." Blood Six, Blood Seven, dan Blood Eight tersisa. Blood One membawa Tang Wulin ke sebuah pintu di tengah lobi. Pintu terbuka dan dia menuntunnya masuk. Ruangan itu tidak terlalu besar, tetapi dipenuhi dengan energi asal. Dekorasi di dalamnya polos dan sederhana. Itu hanya sedikit lebih besar dari kamar Tang Wulin saat ini di asrama. Bahkan tidak ada tempat tidur. Sebagai gantinya ada beberapa bantal-bantal. "Duduk." Blood One menunjuk ke salah satu bantal-bantal. Tang Wulin duduk. Blood One duduk di hadapannya. "Sebenarnya, selama ini aku tahu kau akan datang, dan aku selalu mengawasimu. Zhang Xin telah memberitahu saya kesempatan pertama yang dia dapatkan sebelum Anda tiba. Anda bahkan lebih luar biasa dari yang saya bayangkan. Saat aku melihatmu, aku akhirnya bisa menghela nafas lega." Tang Wulin tidak mengatakan apa-apa. Saat ini, hatinya sedang berat. Dia hanya memikirkan kegagalannya untuk mendapatkan bantuan dari tentara Dewa Darah. Karenanya, tujuan dia datang ke sini untuk mendaftar tidak membuahkan hasil. Blood One berkata, "Anda pasti berpikir bahwa alasan Zhang Xin mengirim Anda ke sini adalah untuk menunjukkan kekuatan Anda dan mendapatkan dukungan tentara untuk membantu Anda di masa depan ketika Anda ingin membangun kembali Shrek dan markas Sekte Tang. Apakah saya benar? Karenanya, kata-kataku barusan pasti telah menghancurkan harapanmu." Tang Wulin mengangguk. Blood One melanjutkan, "Kamu salah. Kami tidak mengirim Anda ke tentara Dewa Darah sehingga Anda dapat memperoleh sesuatu, tetapi kami ingin Anda memahami pentingnya tanggung jawab. Keberadaan tentara Dewa Darah di Sekte Tang sama pentingnya dengan Pulau Iblis bagi Akademi Shrek." "Pulau Iblis? Apakah dia juga tahu tentang Pulau Iblis?" Blood One berkata sambil tersenyum, "Ya, saya tahu tentang Pulau Iblis. Bagaimanapun, saya adalah mantan murid Akademi Shrek. Lebih tepatnya, saya adalah salah satu dari 7 monster Shrek bersama dengan Yunming saat itu. Saya adalah kaptennya." Tang Wulin tiba-tiba mengangkat kepalanya. Warnanya luntur karena ketakutan. "Kapten? Dia adalah kapten dari Shrek Seven Monster. Bukankah ini berarti bahwa kekuatannya bahkan lebih kuat daripada Atlas Douluo Yunming?" Namun, Yunming akhirnya menjadi Master Pavilion Dewa Laut. Blood One mendesah pelan, "Sudah 100 tahun sejak itu, sekarang aku memikirkannya. 100 tahun telah berlalu dalam sekejap mata. Sejak saya datang ke sini 60 tahun yang lalu, saya tidak pernah pergi. Alasan mengapa saya tidak tinggal di akademi adalah karena Sekte Tang. Saya pikir Yunming dan yang lainnya akan dapat menjaga akademi. Saya tidak pernah menyangka kejadian seperti itu terjadi." Solen 3 Chapter 966. Chapter 966, Douluo Tanpa Hati. Sebuah nama tiba-tiba muncul di benak Tang Wulin. Dia hampir berseru, "You, Rey the Hairless Douluo." Dia mampu melampaui Atlas Douluo, memiliki status tinggi di Sekte Tang, adalah perwakilan dari Sekte Tang di sini, mampu menjadi darah satu dari Batalion Dewa Darah dan menjadi jenderal di militer. Untuk mencapai semua ini, dia tidak diragukan lagi harus memiliki kekuatan yang tak terhitung. Hanya ada satu orang dalam pikiran Tang Wulin yang memenuhi semua persyaratan ini dan itu adalah Douluo Tanpa Hati, Cao Dezi.
The Hairless Douluo tersenyum. Kamu anak yang pintar. Saya tahu Anda pasti bisa menebak. Masyarakat umum mengira aku, Cao Dezi, pergi ke suatu tempat untuk bersenang-senang karena alasanku sendiri. Namun, siapa yang tahu bahwa 60 tahun yang lalu, saya baru saja mulai memahami arti hidup saya. Ya, saya sudah di sini selama 60 tahun. Saya telah berkelana ke kedalaman Abyssal Plane sebanyak 8 kali untuk mengamati situasi di dalam jurang tersebut. Saya telah menjalani kehidupan yang kaya selama 6 dekade sekarang. Saya telah berhasil di Blood One sebelumnya. Dia berasal dari Battle God Hall dan merupakan Master Hall Battle God Hall selama 3 generasi terakhir. Dia hanya memberitahuku satu hal saat itu. Dia bilang di sini sepi, tapi aku akan bangga. Hidup itu sepi, tapi jiwa bangga. Hari ini, 6 dekade kemudian, saya sangat setuju dengan pernyataannya. Saya juga bangga dengan setiap prajurit di tentara Dewa Darah. Jiwa mereka bangga. Jadi, ketika Zhang Xin memberitahu saya tentang keinginannya agar Anda datang ke sini untuk berlatih, saya setuju karena saya berharap Anda juga dapat memiliki jiwa yang bangga. Ini sangat penting untuk masa depan Anda. Pada saat yang sama, ini akan memungkinkan Anda untuk melihat dunia ini dengan lebih jelas. The Hairless Douluo. Ini benar-benar Douluo Hairless. Ketika dia mendengar kata-katanya, kesuraman di dalam hati Tang Wulin lenyap sama sekali. Tidak dapat disangkal bahwa memulihkan Akademi Slek kekejayaannya sebelumnya adalah hal yang penting, tetapi menjaga jalur jurang juga sama pentingnya. Menjaga tempat selama 60 tahun seolah-olah itu hanya sehari. Sentimen macam apa ini? Ya, jiwa mereka bangga. Tang Wulin menarik napas dalam-dalam. Hallmaster, saya mungkin tidak dapat sepenuhnya memahami alur pemikiran Anda saat ini, tetapi saya bersedia untuk tinggal di sini. Aku mengerti apa yang kamu maksud. Saya juga akan memberikan segalanya dan bekerja keras untuk meningkatkan diri saya. The Hairless Douluo tersenyum. Setiap orang memiliki tanggung jawabnya sendiri. Tanggung jawab saya ada di sini, sementara tanggung jawab Anda ada di akademi. Jangan bertindak tergesa-gesa saat Anda sangat ingin sukses. Anda harus ingat, akademi hanya memiliki harapan jika Anda masih hidup. Sekalipun generasi Anda tidak mampu membangun kembali akademi, Anda harus meletakkan fondasi yang kuat untuk generasi berikutnya. Situasi benua saat ini sedang kacau, baik secara internal maupun eksternal, setiap pihak mengalami serangkaian masalah dan perubahan. Apa yang pertama-tama harus Anda lakukan adalah terus meningkatkan dan mendapatkan kekuatan untuk melindungi diri Anda sendiri. Tang Wulin mengangguk dengan serius. The Hairless Douluo melanjutkan, kamu kuat. Ini membuatku senang. Baiklah, saya akan ceritakan kondisi sebenarnya dari Abyssal Plane sehingga Anda akan lebih paham. Baik. Senyuman di wajah Hairless Douluo lenyap saat dia berbicara dengan suara rendah, Abyssal Plane akan lebih kuat dari yang kau bayangkan. Di dunia itu, ada 108 lapisan jurang. Setiap lapisan terhubung melalui bagian spasial, dan seorang raja berada di setiap tingkat. Karenanya, sebenarnya ada 108 eksistensi peringkat raja. Kami menyebut mereka 108 Raja Abyssal. Di antara 108 Raja Abyssal ini, 36 Raja lapisan pertama memiliki kekuatan yang setara dengan judul Douluos manusia, jadi tidak perlu terlalu takut pada mereka. Raja dari 36 lapisan berikutnya sama dengan Hyper Douluos kami, artinya mereka juga dapat diatur. Tapi 36 lapisan terakhir adalah ahli yang bahkan mungkin melampaui batas Douluos. Memang, Raja 18 lapisan terakhir secara praktis adalah setengah dewa. Raja Agung Abis ke-108 memiliki kekuatan yang mirip dengan kekuatan dewa. Energi di dunia jurang ada dalam bentuk khusus. Ini sama sekali berbeda dari energi asal kita. Mereka mampu melahap kehidupan di dunia kita dan mengubah energi asal untuk digunakan sendiri guna memperkuat seluruh bidang. Di sisi lain, tidak ada yang berguna bagi kami di Abyssal Plane. Jika tidak, Federasi mungkin akan mengumpulkan pasukan besar untuk berbaris di Abyssal Plane. Tanpa keuntungan yang didapat, Federasi telah mempercayakan pengamanan jalan menuju tentara Dewa Darah. Energi lapisan Abyssal ke-108 disimpan. Dengan kata lain, di bidang itu, semua energi membentuk jumlah total, dan jumlah total ini tidak akan mudah berubah. Jika berkurang, maka ia harus menyerap energi dari dunia luar untuk mengisinya kembali. Energi dunia luar adalah energi kehidupan kita. Itulah mengapa setelah mereka terhubung ke pesawat kami, jurang maut terus mencoba menyerang kami dan memperkuat energi mereka secara keseluruhan. Dalam arti tertentu, Anda dapat membayangkan bidang Abyssal sebagai entitas, organisme hidup yang lengkap.
Makhluk abaisal hanyalah selnya. Saat sel mati, energi akan didaur ulang dan sel baru dibuat. Ini adalah hal yang paling menakutkan dari makhluk abaisal tersebut. Kita bisa mengalahkan mereka dan membunuh ahli mereka, tapi kita tidak bisa menghancurkan mereka sepenuhnya. Misalnya, Raja Abis yang Anda temui sebelumnya, Permaisuri Mei, adalah ahli jurang ekstrim dari 36 lapisan terakhir. Mereka dipengaruhi oleh segel jalur jurang dan hanya bisa memproyeksikan sebagian dari kekuatan mereka di sini. Jika tidak mungkin Blood Eight bisa memblokirnya. Dari penampilan saat ini, hanya 36 lapisan Raja Jurang pertama yang bisa melewati jalan itu. Itu sebabnya, ketika saya di sini, para ahli dari jajaran mereka tidak akan berani datang sembarangan. Bagaimanapun, bahkan jika mereka dapat terlahir kembali, proses pemulihan setelah kematian sangatlah panjang dan sulit. Setiap kali saya pergi ke Abyssal Plane, tujuan saya adalah membunuh lebih banyak ahli Abyssal dan memberi kami lebih banyak waktu. Untungnya, 6.000 tahun yang lalu, seseorang yang hebat menyelesaikan Meterai. Jika segel tidak selesai dan Raja Abyssal dari 36 lapisan terakhir datang, itu akan menjadi pukulan yang menghancurkan bagi kami. Meskipun teknologi jiwa umat manusia sudah maju, itu belum pada tingkat di mana ia dapat bertarung dengan makhluk-makhluk ini. Tanggulin menarik napas dingin. 108 Raja Abyssal. Dia akhirnya mengerti mengapa pria ini begitu bertekad untuk menjaga lokasi ini. Ya, jika tidak ada ahli seperti dia untuk menekan bagian jurang, akan ada bencana yang belum pernah terjadi sebelumnya setelah bagian itu dibersihkan dan segelnya dihancurkan. Tidak ada yang bisa menanggung konsekuensi dari tragedi semacam itu. Sekarang aku berpikir jika kita bisa membunuh 108 Abyssal Monarchs, kita akan bisa sepenuhnya memusnahkan energi Abyssal mereka dan mencegah mereka untuk hidup kembali. Dari apa yang saya tahu, inti dari 108 lapisan jurang adalah raja mereka. Begitu raja benar-benar mati, itu mungkin menyebabkan runtuhnya bidang jurang lapisan itu. Makhluk Abyssal milik pesawat juga akan hancur total dan mati. Kalau begitu, mungkin kita benar-benar bisa menyingkirkan Abyssal Plane musuh besar kita itu. Tetapi semua ini hanya mungkin jika Anda cukup kuat. Di antara 108 Raja Abyssal, 18 Raja terakhir semuanya lebih kuat dariku. Mereka sudah memperhatikan Anda. Jadi, jika Anda memasuki Abyssal Plane, mereka mungkin akan menyerang Anda dengan sangat liar sampai Anda mati. Karenanya, saya tidak bisa membiarkan Anda mengambil risiko yang tidak perlu. Di sisi jalan ini, aku bisa menjamin keselamatanmu berkat segelnya yang tertekan, tapi jika kamu berada di dalam pesawat jurang, aku tidak bisa berjanji. Ketika dia mengatakan ini, Herles Douluo mengungkapkan senyum tipis di wajahnya. Jadi tanggung jawab di pundak Anda mungkin lebih berat. Jika, di masa depan, Anda dapat berkultivasi sampai Anda mencapai peringkat Douluo batas dan setidaknya memiliki kemampuan untuk melindungi diri sendiri, saya harap Anda bisa ikut dengan saya saat kita menjelajah jauh ke dalam pesawat jurang dan berusaha untuk bunuh 108 Abyssal Monarchs. Kami akan sepenuhnya memberantas bahaya ini dari benua. Mata Tanggulin membelalak kaget, dan dia merasakan jantungnya memanas. Jika dia benar-benar bisa membunuh 108 Raja Abyssal dan menyerap energinya ke dalam tubuhnya, dia mungkin tidak lagi menghadapi masalah apapun untuk menembus segel Raja Naga Emas. Namun, dia hanya menyerap sebagian dari energi permaisuri hitam dan inti naganya telah berubah. Jika dia menyerap energi dari 108 Raja Abyssal, seberapa besar jumlah energi itu? The Herles Douluo melanjutkan, tentu saja, basis kultivasi Anda saat ini sangat tidak mencukupi, tetapi setidaknya saya dapat melihat harapan untuk masa depan dalam diri Anda. Suatu hari, jika Anda dapat menumbuhkan ke pangkat saya, Anda akan memiliki peluang besar untuk membunuh beberapa Raja Jurang dengan tombak naga emas milik Anda. Paling tidak, kamu bisa mengintimidasi mereka sehingga mereka tidak akan begitu saja mendekati lorong jurang lagi. Tanggulin sedikit mengangguk. Jika hari seperti itu akan datang, maka itu pasti akan menjadi kabar baik baginya. Soul Land 3 Chapter 967. Chapter 967, menghargai seseorang berdasarkan prestasi. Kamu masih muda. Saya tahu bahwa Anda pasti ingin memulihkan Sekte Tang dan Akademi Shrek, tetapi ini bukan waktunya untuk terburu-buru. Yang Anda butuhkan adalah lebih banyak membangun dan menenangkan. Anda membutuhkan kekuatan yang cukup kuat. Anda harus istirahat dengan baik. Meskipun Akademi Shrek tidak ada lagi, rahasia tersembunyi Shrek tidak dapat dihapus semudah itu. Anda punya banyak waktu untuk meningkatkan dan membangun diri. Zhang Xin mengirimmu ke sini untuk tujuan itu.
Sekarang karena keadaan di luar kacau, kita harus memahami situasinya. Pada saat yang sama, kita harus menunggu kesempatan yang cocok. Setiap kekuatan yang Anda kumpulkan sekarang adalah untuk mempersiapkan ledakan kekuatan Anda di masa depan. Dimengerti, Tang Wulin mengangguk dengan hormat. Ketika dia meninggalkan Batalion Dewa Darah, gelang Dewa Darah Tang Wulin telah ditukar. Berbeda dengan yang lama, gelang Dewa Darah yang baru ditandai dengan lencana lingkaran mawar merah cerah. Setiap tangkai mawar penuh dengan duri. Ini adalah lambang Batalion Dewa Darah. Sejak saat ini, dia sudah menjadi anggota supernumerari dari Batalion Dewa Darah. Namun, dia diberitahu untuk tidak bergabung dalam pertempuran di dalam lorong jurang tanpa persetujuan Blood One mulai sekarang. Mungkin kedatangan Tang Wulin sempat membuat bingung Abyssal Plane tersebut, karena meski jumlah energi Abyssal yang tersedot tidak banyak, namun tidak kembali ke Abyssal Plane. Durasi pasang Abyssal kali ini jauh lebih pendek dari waktu normal. Itu hanya bertahan selama 7 hari sebelum mereda sepenuhnya. Tidak ada penampakan makhluk Abyssal yang lebih kuat. Tang Wulin tidak pergi ke medan perang lagi. Sementara air pasang jurang terus berlanjut, dia mengambil kesempatan untuk pergi ke kultivasi yang pendek dan terpencil. Tujuan utamanya adalah untuk menuai hasil dari inti naganya dan memperkuatnya. Dari ukuran awal kuku, inti naganya telah tumbuh menjadi sebesar buah lengkeng dan bersinar dengan lingkaran cahaya keemasan yang cemerlang. Garis darah Tang Wulin mengalir secara alami dengan setiap nafas yang dia ambil. Dengan kata lain, bahkan jika dia tidak aktif berkultivasi, esensi darah di dalam dirinya akan tetap menyehatkan tubuhnya seolah-olah dia. Selama pengasingannya, Tang Wulin juga memperhatikan bahwa setelah inti naga terbentuk, tubuhnya juga mengalami beberapa transformasi yang menarik. Seolah-olah tubuhnya telah tercerahkan. Itu secara alami akan menyerap energi dari dunia di sekitarnya saat dia bernapas. Dia seperti wadah yang terus-menerus memuntahkan yang lama dan menyerap yang baru. Dia menyerap semua energi dari dunia di sekitarnya, mengekstraksi esensi mereka, menolak ketidakmurnian mereka, dan menyelaraskannya dengan tubuhnya. Sama seperti ketika seorang master jiwa memiliki inti jiwa, Tang Wulin fisiknya telah memasuki dunia yang sama sekali baru setelah dia mendapatkan inti naga. Perubahan paling nyata yang dialami tubuhnya adalah nafsu makannya menurun drastis. Dia tidak lagi perlu mengonsumsi makanan dalam jumlah besar untuk mengisi energinya sendiri. Sepertinya dia bisa memenuhi kebutuhan harian tubuhnya hanya dengan bernapas. Hal berikutnya adalah dia merasakan segel naga emas ke-10 miliknya semakin tipis. Ini hanya perasaan, karena segel tidak akan melemah dengan sendirinya. Dia mengerti bahwa ini pasti karena dia sudah memiliki kekuatan yang cukup untuk menerobos segel. Namun, dia tidak terburu-buru. Segel Raja Naga Emas pasti akan semakin berbahaya saat dia maju. Dia memutuskan bahwa lebih baik baginya untuk membangun dirinya sendiri sebanyak mungkin. Bahkan jika dia mampu menembus segel ke-10, apa yang akan dia lakukan dengan segel ke-11? Bagaimana dengan segel ke-12? Tidak ada yang bisa yakin bagaimana hal-hal akan berubah menjelang akhir. Oleh karena itu, ketika Tang Wulin mengasingkan diri, dia mendapatkan kendali lebih besar atas kekuatan esensi darahnya sendiri. Dia tidak akan pernah mendekati segel itu begitu saja. Dia bahkan tidak akan mencoba menerobosnya kecuali dia tidak punya pilihan lain. Kultivasinya yang terpencil telah meningkatkan basis kultivasinya lagi. Kekuatan jiwanya dinaikkan ke peringkat 59. Dia hanya satu peringkat lagi untuk menjadi kaisar jiwa peringkat 60. Sejak jiwa bela diri Blue Silver Grace-nya terbangun menjadi Kaisar Blue Silver, dan dengan beberapa tahun pengalaman di Lembah Naga, tingkat di mana basis kultivasinya meningkat dengan jelas dipercepat. Tang Wulin sangat puas dengan kenyataan bahwa dia tidak mencapai kemacetan. Selama dia mengumpulkan cukup energi, dia bisa terus meningkat seperti ini. Dia sangat yakin bahwa dia bisa berkultivasi ke jajaran judul dulu sebelum dia berusia 30. Bam, 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 datang ketukan di pintu. Tang Wulin, yang telah bermeditasi di ruangan itu, berdiri. Dia berjalan ke pintu dan membukanya, memperlihatkan Long Yuxue berdiri di luar. Petugas senior, Tang Wulin buru-buru mengundangnya masuk. Long Yuxue tampak bersemangat tinggi. Dia jelas telah bergabung dalam pertempuran. Gelombang Abyssal berbahaya, tapi itu juga berarti peluang. Itu adalah kesempatan terbaik untuk meningkatkan pangkat sendiri dan mengumpulkan prestasi. Long Yuxue pasti tidak akan membiarkan kesempatan seperti itu meluncur. Kau tidak pernah kembali sejak Blood Eight membawamu pergi beberapa hari yang lalu. Apa yang terjadi? Mengapa Anda tidak bergabung dalam pertempuran lagi?
Aku baru mendengarnya setelah itu bahwa ternyata ada perintah dari atas yang melarangmu untuk ambil bagian dalam pertempuran. Pertanyaan Long Yuksue langsung ke intinya. Tang Wulin menjawab, mungkin karena tombak naga emas saya. Batalion Dewa Darah memiliki kekhawatirannya sendiri. Itulah mengapa mereka tidak mengizinkan saya bertarung. Long Yuksue memasang ekspresi bingung saat dia berkata, ayo, aku akan membawamu ke unit tempur. Sudah waktunya untuk diberi imbalan atas jasa kita. Hah, Tang Wulin menatapnya dengan heran. Apa maksudmu dihargai atas jasa kita? Long Yuksue berkata sambil tersenyum, tentu saja, itu sesuatu yang bagus. Kamu sudah tahu kalau gelang Dewa Darah akan secara otomatis merekam prestasi kita saat kita membunuh makhluk abaisal. Namun, kami akan menerima sejumlah kompensasi setelah pertarungan sisik besar seperti yang sebelumnya. Sederhananya, itu karena tentara garis depan menanggung bebannya sehingga penyerang jarak jauh dapat menembak pergi tanpa peduli. Itu sebabnya, setelah pertempuran besar, tentara jarak jauh akan memberi kompensasi kepada tentara jarak dekat dengan sejumlah prestasi. Tentara secara alami memiliki rumus untuk menghitung itu. Karena Anda bertempur di garis depan dan menampilkan tampilan yang luar biasa di pertempuran pertama, saya yakin Anda akan menerima prestasi ekstra. Lagi pula, menurutku, dengan prestasi yang telah kamu kumpulkan hingga sekarang, itu sudah cukup bagimu untuk menaikkan pangkatmu menjadi Letnan 1. Anda beruntung, Anda baru saja datang ke sini. Sudah pernah Anda mengalami pasang surut jurang. Juga, gelombang pasang ini cukup mudah untuk dihadapi. Itu mereda hanya dalam 7 hari. Prestasi, Tang Wulin benar-benar melupakan ini, tetapi ini jelas merupakan anugerah. Dia mengikuti Long Yuksue ke unit tempur. Para prajurit menebus prestasi mereka dengan gelang Dewa Darah mereka sendiri, dan upacara komisioning sedang berlangsung. Mereka yang kemampuannya telah mencapai ambang tertentu dapat dipromosikan. Setelah setiap pertempuran pasang surut, akan ada sejumlah besar tentara yang naik pangkat. Tang Wulin mengikuti di belakang Long Yuksue dan mereka mengantri. Upacara berlangsung cukup cepat pada awalnya. Ada selusin perwira senior yang bertugas menugaskan para prajurit. Banyak tentara memiliki tambahan bintang emas di pundak mereka. Tang Wulin tidak bisa membantu tetapi merasa iri dan menantikan gilirannya. Menurut Long Yuksue, dia harus bisa dipromosikan menjadi Letnan 1. Itu akan menjadi 1 batang dan 2 bintang. Dia akan selangkah lebih dekat untuk menjadi jurusan. Hari-hari ini, dia akan meluangkan waktunya untuk menelepon Bu Yuena dan bertanya tentang kondisinya. Selain mengatakan bahwa dia merindukannya, Bu Yuena sangat bergantung padanya. Jika bukan karena dia mendaftar di ketentaraan, Tang Wulin ingin bertemu dengannya sesegera mungkin. Itu membuatnya sangat penting untuk dipromosikan. Akhirnya, giliran Long Yuksue. Long Yuksue menyerahkan gelang Dewa Darahnya. Setelah dipindai oleh instrumen, kolonel senior di hadapannya tersenyum dan berkata, Yuksue, pertunjukan yang cukup bagus kali ini. Ayahmu benar-benar bangga. Dalam pertempuran ini, Anda telah mendapatkan 9.710 prestasi. Menurut aturan, penyerang jarak jauh harus memberi kompensasi beberapa keuntungan kepada tentara jarak dekat. 3.100 prestasi akan dipotong dari Anda. Itu membuat Anda memiliki 6.410 prestasi. Dengan dimasukkannya prestasi yang Anda kumpulkan sebelum ini, selamat, Anda dapat dipromosikan menjadi Letnan Kolonel. Meskipun Long Yuksue sudah membuat penilaiannya sendiri tentang kondisinya, dia tetap tidak bisa menahan senyum lebar. Dipromosikan menjadi Letnan Kolonel sebelum seseorang menginjak usia 30 bukanlah hal yang mudah. Dia berdiri tegak, memberi hormat kepada kolonel senior, dan berjalan maju untuk menerima kenaikan pangkatnya. Setelahnya, giliran Tang Wulin. Tang Wulin menyerahkan gelang Dewa Darahnya sendiri juga. Soul Land 3 Chapter 968. Chapter 968, Darah 9. Untuk sesaat, kolonel senior tertangkap basah saat menerima gelang Dewa Darahnya. Dia kemudian mengangkat kepalanya tiba-tiba dan melihat ke arah Tang Wulin. Apakah kamu dari Batalion Dewa Darah? Tang Wulin mengangguk dan berbicara, melapor untuk tugas, Tuan. Personel supernumerari Batalion Darah, Tang Wulin. Kolonel senior tertegun sejenak, kemudian, dia memeriksa gelang Dewa Darah Tang Wulin. Poin prestasi gelang Dewa Darah Anda dibagi menjadi 2 bagian dengan yang terakhir adalah poin prestasi pertempuran. Biar saya lihat, Anda hanya berpartisipasi dalam kampanye ini selama sehari, jadi poin prestasi dikumpulkan mulai hari ini juga. Poin prestasi Anda adalah 16.800. Suaranya naik beberapa nada.
Kemudian, dia menghitung sejenak sebelum dia berbicara, selain poin ganda yang diberikan untuk pertempuran jarak dekat, total poin prestasi yang Anda peroleh adalah 21.400. Mata Tang Wulin bersinar cerah sekaligus. Lebih dari 20.000 poin prestasi. Poin-poin ini tidak menempa poin prestasi tetapi poin prestasi pertempuran. Poin prestasi sangat tinggi karena dia bertahan di depan lebih awal, dan ada cukup banyak makhluk abaisal yang kuat seperti Baan Siang Mate di bawah tombak naga emasnya. Poin prestasinya digandakan sampai mencapai lebih dari 10.000 poin meskipun tidak ada di bagian akhir pertempuran. Pada saat yang sama, dia juga diberi poin prestasi tambahan karena mengalahkan permaisuri hitam. Feng Hao Douluo jurang yang berbeda membawa poin prestasi yang berbeda pula. Seseorang akan diberikan poin prestasi yang berbeda jika seseorang dapat mempertahankan pertempuran untuk jangka waktu tertentu dengan makhluk abaisal dari level Momei dan Black Empress. Anda telah bergabung dengan Batalion Dewa Darah. Long Yuxue yang bersiap untuk menerima penghargaan atas jasanya datang dengan tergesa-gesa. Dia meraih tangan Tang Wulin dan melihat dengan sangat kagum pada gelang Dewa Darahnya yang dihiasi dengan mawar berduri. Semua orang di tentara Dewa Darah sangat menyadari bahwa kekuatan utama yang benar-benar menjaga bagian jurang adalah 9 Dewa Darah dari Batalion Dewa Darah. Seseorang akan segera dipromosikan menjadi Mayor Jenderal segera setelah seseorang menjadi Dewa Darah resmi. Meskipun itu menandakan bahwa orang itu akan selalu tetap di sini, itu adalah kehormatan besar bisa menjadi Dewa Darah. Juga, itu akan dicatat oleh federasi, jadi itu memang akan menjadi kehormatan yang mulia bagi keluarga seseorang. Akibatnya, 3 generasi keturunan Dewa Darah akan dianugerahi banyak hak istimewa di federasi. Dewa Darah akan diberi hak istimewa yang tidak kalah dengan hak anggota Dewan Federal dan dapat memberikan suara supernumerari di semua sesi Dewan. Mereka adalah penjaga sejati federasi yang dihormati dan dikagumi semua orang. Tang Wulin menjawab dengan alami, hanya personel supernumerari. Ekspresi Long Yuxue segera berubah menjadi aneh. Tentu saja, ada lebih dari 9 Dewa Darah di Batalion Dewa Darah untuk beberapa anggota tentara Dewa Darah yang luar biasa yang mungkin bisa menjadi personel supernumerari atau Dewa Darah yang dilindungi undang-undang. Itu membuktikan bahwa Tang Wulin telah mengambil langkah pertama di jalan. Dia sudah menemukan faktor yang berkontribusi pada kemampuan Tang Wulin untuk menjadi anggota supernumerari dari Batalion Dewa Darah terkait dengan tombak naga emas yang ajaib. Meski begitu, masih merupakan kehormatan besar bisa bergabung dengan Batalion Dewa Darah. Selain itu, sudah berapa hari sejak dia mendaftar di tentara Dewa Darah. Dia belum melewati bulan pertamanya di sini. Bagaimana mungkin dia tidak menjadi subjek iri bagi Long Yuxue yang telah menghabiskan seluruh hidupnya di tentara Dewa Darah. Dia bahkan merasa sedikit cemburu padanya. Tang Wulin tidak lagi menjadi bagian dari Departemen Tentara Dewa Darah setelah dia bergabung dengan Batalion Dewa Darah meskipun dia masih di bawah pengawasan langsung tentara Dewa Darah. Itu berarti dia tidak bisa membuatnya melakukan apapun untuknya meskipun menjadi komandan langsungnya. Long Yuxue tidak dapat membantu mengingat kata-kata ayahnya bahwa Tang Wulin berasal dari Akademi Shrek dan merupakan pemimpin dari 7 monster Shrek saat ini. Sepotong emas akan bersinar dimanapun itu, jadi hal yang sama berlaku padanya di tentara Dewa Darah di mana Feng Hao Douluo berlimpah. Dalam waktu kurang dari sebulan, dia sudah mulai membuktikan dirinya. Setidaknya, para prajurit dari Batalion Darah Besi Pertama dan Batalion Darah Kedua di bawah Divisi Darah menyadari orang seperti itu yang mampu melepaskan kemampuan domain dan memperkuat keseluruhan kapasitas tempur mereka dalam sisik besar. Pada hari itu sendiri, mereka membunuh dan melukai lebih banyak musuh dalam pertempuran jarak dekat karena domain kemarahan naga emas Tang Wulin. Di sisi lain, korban jiwa mereka jauh berkurang. Batalion 1 dan 2 memiliki kesan yang sangat baik terhadap Tang Wulin sehingga bahkan Jiang Wuyue tidak bisa berhenti memujinya dan mengakui Tang Wulin sebagai saudaranya. Begitulah situasinya dalam sebulan, bagaimana jika dia ada di sini selama 1 tahun, 2 tahun, atau bahkan lebih lama. Dia akan menjadi salah satu dari 9 Dewa Darah Agung cepat atau lambat. Tang Wulin mengingatkan Long Yuxue saat dia melihatnya terperangkap dalam keadaan linglung. Bu, Anda harus terus maju untuk menerima prestasi Anda. Oh, Long Yuxue tiba-tiba sadar akan kenyataan. Namun, kegembiraannya dipromosikan menjadi Letnan Kolonel sebelumnya telah hilang setengahnya saat ini. Tang Wulin juga penasaran dengan promosi pangkat militernya. Pangkat berapa dia akan dipromosikan dengan poin prestasi. Poin prestasi yang dikumpulkan oleh Long Yuxue yang ditambahkan ke pertempuran ini tidak boleh melebihi 20.000 poin. Jadi, dia bisa dipromosikan dari mayor menjadi letnan kolonel.
Namun, poin prestasi melebihi 20.000, dapatkah dia dipromosikan ke peringkat yang lebih tinggi? Tang Wulin menyaksikan pangkat militer Long Yuksue berubah dari 2 baris dengan 1 bintang menjadi 2 baris dengan 2 bintang. Dengan semangat, dia melangkah maju. Kita tidak bisa menganugerahkan batalion Dewa Darah di sini. Pemberian Anda akan ditentukan oleh batalion Dewa Darah. Kamu bisa pergi sekarang. Dengan itu, petugas yang bertanggung jawab membuatnya kecewa. Dia sudah menjadi perwira langsung dari batalion Dewa Darah setelah menjadi salah satu anggotanya. Tentara bahkan tidak bisa lagi memberikan pangkat militernya. Tang Wulin memandang ke arah Long Yuksue seolah-olah dia memohon bantuan. Bu. Long Yuksue tersenyum pahit dan berbicara, itu aturannya. Aku juga tidak bisa membantumu. Selain itu, jangan panggil aku dengan Bu lagi di masa depan. Status batalion Dewa Darah dalam ketentaraan unik dan eksklusif. Anda bukanlah seseorang yang dapat kami bandingkan bahkan jika Anda hanyalah personel supernumerari sekarang. Ini berarti Anda harus berusaha lebih keras daripada siapapun di antara kami di masa depan. Anda harus memanggil saya dengan nama saya. Anda dapat memeriksanya sendiri dari batalion Dewa Darah. Sebagai personel supernumerari batalion Dewa Darah, Anda tidak dibatasi oleh sebagian besar aturan. Saya melihat, baik-baik saja maka. Long Yuksue menatap ke arah Tang Wulin yang pergi saat tatapannya berubah menjadi lebih kompleks sekarang. Dia bertanya-tanya kapan gilirannya menjadi personel supernumerari Blood God Battalion. Tang Wulin tiba di stasiun batalion Dewa Darah dan berhasil memasuki lift dengan menggunakan gelang Dewa Darah Mawar. Dia pernah ke aula sebelumnya. Namun, dia merasa bingung saat tiba di tempat itu karena tidak ada orang di dalamnya. Selain itu, dia tidak tahu apakah dia harus mencari orang lain di batalion Dewa Darah. Apa yang harus dia lakukan? Dia harus menunggu. Tang Wulin duduk tepat di tengah rotunda. Dia hanya bisa menunggu karena Dewa Darah mungkin muncul kapan saja. Tang Wulin tidak bisa menghitung waktu. Dia terbangun dari meditasinya ketika dia merasakan sentuhan di dunia spiritualnya. Apakah kamu baru? Mengapa Anda bermeditasi di sini? Seorang pemuda berseragam militer dengan bintang jenderal menempel di bahunya memandang Tang Wulin dengan rasa ingin tahu. Pemuda itu tampaknya berusia sekitar 20 tahun. Dia memiliki wajah tampan dan tersenyum yang membuatnya tampak baik dan ramah. Namun, Tang Wulin dapat mengetahui bahwa dia adalah salah satu dari 9 Dewa Darah Agung dengan melihat pangkat militer yang disematkan di bahunya. Dewa Darah semuanya adalah prajurit dengan setidaknya pangkat jenderal besar. Tang Wulin segera berdiri tegak dan memberinya hormat militer. Halo, Pak. Tenang. Kamu kenapa? Tang Wulin menjawab, saya Tang Wulin, personel supernumerari. Saya baru saja bergabung dengan batalion Dewa Darah, dan saya ingin melihat Kepala Darah Satu menanyakan tentang apa yang harus saya lakukan selanjutnya. Saya melihat, Anda dapat menggunakan gelang Dewa Darah Anda untuk memanggil siapapun dari kami secara langsung. Mari kutunjukkan. Ngomong-ngomong, aku Blood Nine. Blood Nine, orang di hadapannya adalah Blood Nine yang tidak dia temui tempo hari. Tang Wulin sudah mengetahui bahwa Blood 3 dan Blood 5 dari Blood God Battalion berasal dari Akademi Shrek. Blood 1 dan Blood 6 berasal dari Tang Sek, sedangkan Blood 2, Blood 8, dan Blood 9 berasal dari War God Hall, dan terakhir, Blood 4 dan Blood 7 yang berasal dari Spirit Pagoda. Hanya ada 3 dari 9 yang datang dari War God Hall yang memiliki jumlah orang paling banyak di sini dari 4 organisasi besar. Namun, Blood 1 adalah Master Hall dari Aula Douluo Sekte Tang hari ini. Dia bisa dianggap sebagai Master Sekte Tang, jadi secara keseluruhan, kekuatan tertinggi masih milik Sekte Tang. Terima kasih Pak. Tang Wulin sekarang memahami perbedaan antara gelang Dewa Darah Mawar dan gelang Dewa Darah biasa. Ada sistem komunikasi khusus yang dibangun di dalamnya yang dapat digunakan untuk berhubungan dengan 9 Dewa Darah Agung. Melalui sistem, 9 Dewa Darah Agung bisa menghubunginya juga. Sebagai personel supernumerari, dia tidak dapat menghubungi 9 Dewa Darah Agung secara langsung, tetapi dia dapat meninggalkan pesan kepada mereka dan menunggu tanggapan mereka. Tang Wulin buru-buru meninggalkan Blood 1 sebuah pesan, seperti yang disarankan oleh Blood 9, untuk menanyakan tentang apa yang harus dia lakukan. Dia cukup terkejut menemukan Blood 1 membalas segera setelah itu. Lokasi Anda menunjukkan bahwa Anda berada di batalion Dewa Darah. Tunggu aku di sana. Kakak menyuruhmu menunggu dia di sini. Baiklah kalau begitu, saya ingin bertemu dengannya juga, Blood 9 berbicara sambil tersenyum.
Terima kasih, Tuan. Tanggulin berbicara dari lubuk hatinya saat Blood9 tampak sebagai orang yang sangat baik dan ramah. Blood9 berbicara dengan senyuman di wajahnya, saya telah mendengar dari yang lain bahwa Anda dari Akademi Shrek. Sungguh disayangkan Shrek sudah pergi. Anda tidak tahu ini, tetapi ketika Blood3 dan Blood5 mendengar berita itu, mereka hampir tidak bisa menahan diri untuk meninggalkan gunung untuk kembali ke kota Shrek. Blood1 yang menghalangi mereka, jadi mereka tetap tinggal. Art